Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ibrahim. Saya mahasiswa dari kampus Politeknik Negeri Malang PS3 Lumajang. Di sini saya akan membuat video tutorial AutoCAD, yakni pengenalan tools Modify. Sebelum itu, ingin saya hormati kepada Bapak Denny selaku dosen pengampu pada mata kuliah gambar teknik terapan. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, saya akan pengenalan kepada kalian, yakni scale. Sini saya akan membuat keempat dulu menggunakan rectangle. Kita ketik 50 dengan 100, enter. Sini saya akan memperbesar objek dengan menggunakan scale. Kita ketik scale, lalu ketik, maka gambar tersebut akan besar otomatis. Bisa juga menggunakan fitur di atas ini, klik 3 kali, maka gambar tersebut otomatis besar 2 kali lipat hingga 3 kali lipat, tergantung kebutuhan kita. Hanya saya akan membuat rectangle tapi diperkecil. Membuat segi 4 dengan ukuran 300 kali 300. Di sini saya akan mengkopinya. Ini sini saya akan memperkecil objek segi 4 di samping kanan ini dengan cara kita klik circle, lalu enter, di tengah klik 1/3, lalu enter, maka gambar tersebut akan otomatis mengecil. Yang selanjutnya ada export sini, tentu yang awalnya segi 4 ini satu garis kesatuan, dengan export maka akan ngecat. Kita enter di sini, maka garis-garis tersebut akan bisa dipindahkan satu persatu bila sudah diekspor. Selanjutnya saya akan mengenalkan kepada kalian, yakni Modify Chamfer. Sini saya akan membuat objeknya dulu. Saya buat 100 kali 150. Terus 150, enter. Sini saya akan modify chamfer itu, ketik DA, lalu D, saya ketik 20, enter, 20.
maka sudut yang kita klik maka akan miring. Sama dengannya hari ini, untuk sudutnya kita pakai 20x20, sama ketik CA enter, di enter 20 di 20 enter. Klik, maka sudut di sudutnya akan berganti. Hanya dia akan bukan sudut yang berbeda di sisi sudutnya ini, kan dimensi yang berbeda. Itu CA enter, di enter, ketik 60 enter, 40 enter. Klik, maka sudutnya akan otomatis berganti sesuai dimensi yang kita butuhkan. Selanjutnya saya akan menggunakan pada kalian fillet. Sebelum itu saya akan membuat objeknya terlebih dahulu. Enter. Sini saya akan membuat 3 objek. Ini sini saya ketik F, kita muncul fillet, kita klik, lalu kita klik R untuk menunjukkan radiusnya. Klik, nah, tentukan radius yang kita butuhkan, misal kita kasih 20, lalu enter, maka sudutnya akan otomatis melengkung. Sama ini kita kan, ini akan mengganti sudutnya menjadi radius 30. Caranya sama, F enter, R enter, nanti kita klik 30 dan kita buat 50 radius itu sudut bawahnya ini. Itu nah kita akan buat sudut yang besar lagi, dapat 40 enter. Seperti ini, nah, klik, maka sudutnya akan berganti melengkung dengan otomatisnya dengan menggunakan fillet. Bisa juga menggunakan garis polyline seperti halnya seperti ini. Kita buat 200 enter, 200 enter, kita copy, kita mirror. Sini saya akan menimbulkan sudut di garis ini, di siku-sikunya garis ini, dengan menggunakan fillet, enter, R enter, kita buat 40 enter, kita klik objek yang kita mau melengkungkan.
seperti ini. Maka yang awalnya garis siku-siku akan berubah menjadi garis lengkung dengan otomatis menggunakan fillet. Selanjutnya saya akan mengenalkan kepada kalian yakni offset. Offset itu membuat garis ke dalam atau keluar. Biarnya saya kasih contoh sini. Saya buat 10 dan otomatis akan ada garis ke dalam ataupun keluar, tergantung kita menariknya ke sisi kanan atau ke sisi kiri, atau ke sisi keluar atau ke sisi dalam. Hanya di sini. Di sini yang akan membuat satu objek untuk menggunakan offset, buat rectangle, buat 200 kali 200, enter seperti ini. Saya akan tarik garis dengan menggunakan polyline ini. Kalau sudah, klik enter. Ini kita akan copy di sisi kanannya. Kalau kita akan menggunakan offset untuk mengofset garis ke dalam, offset, klik 5, enter, klik, kita buat 10. Setelah itu kita akan kasih arsiran, enter, kita cari arsiran yang namanya GR spare, klik, lalu taruh di sini. Warnanya kita rubah ke putih, ini ke biru, lalu enter. Berikut ini cara menggunakan offset. Akan menggunakan kepada kalian yakni alat. Pertama kita akan membuat rectangle segi 4 dengan ukuran 600 membuat meja dengan ukuran 120 kali 60, enter. Saya akan membuat kursi meja ini ruangan kelas,
levelnya saya akan buat 12 meter. Maka gambar tersebut akan otomatis mengisi kebutuhan kita atau kebutuhan yang kita mau. Awalnya satu akan menjadi banyak sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Akhirnya saya akan membuat path array menggunakan SPL enter. Lalu kita offset garisnya ke atas sekitar 200. Enter. Kita akan buat circle atau lingkaran. Kita buat ini dulu. Kita kasih awan-awan. Ini yang membuat path array. Ini klik objeknya lalu enter, klik garis yang mau kita close. Maka objek gambar tersebut akan mengisi sesuai garis yang kita perlukan, dan gambar tersebut akan otomatis jadi banyak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Untuk contoh selanjutnya saya akan membuat contoh lagi. Kita buat 750 enter, warnanya 250 enter. Di sini saya akan offset ukuran 50. Garis line di 120 enter. Untuk jaraknya setiap garis itu 15. Klik ke atas, klik G, akan turun. Enter. Dan itu saya akan fillet terlebih dahulu. Maaf, saya akan fillet enter dengan ukuran 250. Enter. Klik. Lalu kita offset tinggi 150. Enter. Nah, selanjutnya baru kita angkat. Maka garis tersebut yang kita buat otomatis mengisi ruang di dalam garis tersebut. Untuk fungsi array yaitu membuat objek banyak sesuai dengan keinginan dan itu saya akan menjelaskan mengenai polar array. Ini yang membuat lingkaran terlebih dahulu. Radius 90, enter. Saya akan buat meja.
ukuran 70 di 70, enter. Kita offset 10, klik. Kita akan move gambar tersebut di tengah-tengah lingkaran, klik, move lagi, kita geser tinggi 150, enter. Polar array dengan menyelek objek segi 4, enter, lalu klik midpointnya, maka objek segi 4 yang kita buat akan memutari lingkaran sesuai keinginan yang kita pilih. Close array. Setelah array, saya akan menggunakan bahasa kalian, yakni trim. Trim yakni hapus suatu garis. Jadi saya akan membuat itu ini. Contoh, sini saya akan mengetrim garis di tengah dengan menggunakan shortcut TR, dan kita garis tengah dan klik, maka garis tersebut akan hilang. Lalu enter. Sama halnya bila kita ingin menghapus garis di sebelah kanannya, maka kita klik saja, maka garis tersebut otomatis akan hilang. Caranya saya akan merapikan sudut di luar print. Maka garis tersebut akan rapi sesuai kebutuhan atau keinginan kita butuhkan. Dan ada lagi satu contoh, yakni extend atau menyambungkan garis. Ini akan membuat contoh lagi untuk shortcut extend. Saya buat 200, lalu kita copy. Ini ada garis tersebut akan kita extendkan ke garis di sisi kanannya dengan menggunakan extend. Otomatis garis yang awalnya pendek akan mengisi ruang kosong dan kita menggunakan extend seperti ini. Bisa juga kita menggunakan vertikal. Extend ini bisa horizontal maupun vertikal sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Kita akan membuat garisnya, menghubungkan garis-garis tersebut. Kita klik extend, maka otomatis garis-garis tersebut akan mengisi sendirinya, otomatis mengisi ruang. Berikut ini pengenalan modify dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.